Halo semua, di video ini gue akan membawakan berita yang lagi viral, dua berita, yaitu tentang anak siswa yang dimarahin ibu kantin ketika berjualan di sekolah. Dan yang kedua, ada selebgram yang habis keluar dari penjara karena keluar dari rehab maksudnya. Keluar dari rehab terus bikin kasus lagi, kasus kekerasan. Mari kita lihat beritanya ya. Ini ada berita tentang seorang siswa yang dagang di sekolah dan dia dilabrak ibu kantin karena mungkin ibu kantinnya ini enggak ini ya apa penjualannya menurun ya karena ada siswa yang dagang juga gitu di dalam sekolahan. Ini dari ini di Twitter ya, dari BE Doel. Si ibu kantin pengen viral nih. Anak sekolah MTS Kalibuntu Losari Brebes menangis karena dagangannya dibuang sama ibu kantin. Dagangannya dibuang anjir. Ia terpaksa sekolah sambil dagang, ingin membantu orang tua. Tapi setelah ketahuan ibu kantin, ia dimarahi dan dagangannya dibuang. Padahal ibunya sudah susah payah menabung untuk modal dagang dan bangun tengah malam untuk mempersiapkan dagangan tersebut. Ini ada videonya di bawah. Sebenarnya dagang di sekolahan untuk siswa itu dilarang apa enggak ya? Harusnya dilarang ya. Soalnya kan di dalam kan siswa dikhususkan untuk belajar aja gitu. Biar mereka fokus apa ya ke pelajaran, ke sekolahnya gitu. Bukan malah dagang. Cuma ya mungkin ngebantu ekonomi keluarga juga sih enggak ya gimana di satu sisi juga iba juga gitu. Maksudnya mereka juga nggak salah. Terus di satu sisi ibu kantin kan di dalam sekolahan jualan kan juga dia bayar ke ini juga kan ke sekolahan juga kan buat tempat yang udah disediain buat mereka jualan gitu. Jadi ada ini sih kalau dibilang siapa yang salah ya siswanya ini salah juga cuma kelakuan ibu kantinnya yang kayak gini juga salah juga sih harusnya juga ini kan dibuang ya dagangannya. Ya ampun, ini kan makanan, kenapa dibuang-buang gitu? Banyak orang yang susah makan, ini malah makanan dibuang-buang gitu. Kita lihat videonya. Makanan yang sudah dibuat dan tadi malam semalam hancurin semua loh. Hancurin semua. Ya Allah. Yang curi semua makanan. Oleh siapa? Ibu kantin. Israel itu kayak ibu kantin. Ibu kantin itu kayak Israel. Ini nggak tahu yang rekam siapa ya? Ibunya, ibu siswa yang jualan apa? Siswa juga apa ibu guru di situ gitu? Gini ya, harusnya ini apa ya? Ibu kantinnya nggak harus langsung bertindak sendiri aja. Maksudnya dia harusnya lapor aja gitu ke sekolah, ke pihak sekolah. Jangan ada siswa yang jualan. Itu kan juga ngaruh ke penjualan ibu kantin juga apa ya? Ya emang dilarang aja siswa jualan di dalam sekolah. Nggak harus yang bertindak ini ngelabrak terus. Ya kasihan juga sih kalau apa ya jualannya dibuang-buang kayak gini. Ini kan makanan juga yang dijual gitu. Terus ya modalnya buat bikin dagangan ini juga pakai duit gitu. Bahkan jadi rugi, ya sia-sia gitu. Mending ini apa ditegur, dikasih arahan gitu aja cukup sih kayaknya. Nggak harus sampai nggak harus sampai ribut sampai dibuang-buang kayak gini. Terus ini ada lanjut dari post yang sebelumnya. Kelanjutannya dari video yang dia buang-buang makanan itu. Melanjutkan post kedua sebelumnya. Dengan membawa kayu, ibu kantin MTS Nurul Huda Kalibuntu Losari Brebes datang dan memarahi murid yang jualan. Inilah detik-detik ketika seorang murid dimarahi ibu kantin. Bukan sekali dua kali tapi sering. Setiap anak yang jajan di luar pasti dimarahi. Lah, itu kan hak anak-anaknya mau jajan kemana gitu. Kenapa jadi ibunya yang marah-marah? Harusnya dia
evaluasi diri gitu, apakah dagangannya nggak enak sehingga anak-anak ini nggak mau jajan di tempat dia gitu. Kenapa jadi nuntut orang harus makan di situ? Aneh banget nih ibu kantin. Bahkan kena denda, dimintai uang sama ibu kantin tersebut apabila ketahuan bawa jajan dari luar atau ke pedagang lain. Lah, aneh banget nih. Ya, kalau anak-anaknya bawa bekal kan itu terserah anak-anaknya dan nggak ada apa ya? Nggak ada peraturan anak nggak boleh bawa apa makanan. Iya kan? Kecuali dagang. Mungkin iya salah siswanya. Kalau dagang kan di sekolah kan untuk belajar fokusnya, bukan berdagang. Makanya itu dagang salah. Cuma kalau bawa bekal, jajan makanan buat dia ngisi eh, perutnya supaya biar hemat juga. Itu kan ya sah-sah aja gitu. Kenapa dimintain uang sama ya Allah. Ini kayaknya rada-rada sih. Terus dalam video ini penjaga sekolah sempat melerai dan menjelaskan pada ibu kantin tersebut. Tapi yang terjadi malah cekcok dan penjaga sekolah pun tidak dapat berbuat apa-apa. Reposted from update Brebes. Belum imsaf. Kayak overpower banget ini ibu kantin. Sampai penjaga sekolah ngelerai aja nggak nggak bisa berbuat apa-apa ya. Malah cekcok ya namanya ibu-ibu cuy. Baik kita play ya. Terus ini ada lagi video lanjutan dari yang sebelumnya lagi juga. Tadi kan yang kedua ibu kantinnya kayak marahin bawa kayu ya ke siswi yang dagang. Iya kayaknya terus mau dilerai cuma malah cekcok. Hasilnya nggak ada. Terus ini yang ketiga anaknya. Nih, karena viralnya video ibu kantin mengamburkan dagangan milik salah satu siswi, bapak guru kena dampak intimidasi dari anak ibu kantin tersebut. Waduh, ini ibu sama anak, masa bapak gurunya juga kena gitu? Ya harusnya ke kepala sekolahnya langsung gak sih? Semoga segala urusan dilancarkan dan dimudahkan penyelesaiannya. Losali dalam berita Aditya Losari. Astagfirullah, coba nih. Pasti nggak ada dengaran. Berjalan sinar jalan kan bicara aku enak juga kurang. Ayo kondangan ajar ini ajar yang ajar, ajar dagang. Ajar gue dia gemis. Ya dia baik pak. Kayak banget tuh kamu bisa main sampai enak lagi gue. Aduh ini bahasanya ngapa ya? Gua terlalu ngerti gua Jawa sih cuma gua nggak terlalu ngerti ngapa kan. Gua Jawa Timur soalnya.
Dilabrak. Dilabrak sama anak ibu-ibu tadi. Kok bisa gitu? Farhat apa tidak bisa tangkap ibu kantinnya? Serius? Nggak bisa lah. Ngapain? Cuma harusnya ada tindakan tegas ya dari pihak sekolah terkait ibu kantin yang memarah-marahi siswanya, karena itu menurut gua amat sangat tidak diperlukan gitu untuk mengintimidasi si anak. Mereka kan juga apa ya, masih ngeblank gitu kayaknya ya. Gimana sih kayak, oh gue bantu ibu aja, ibu di rumah bantu ekonomi, gimana caranya, tapi gue masih sekolah ya, dagang di sekolahan aja gitu. Toh teman-temannya dan bapak ibu gurunya juga ngesupport dia gitu, yang padahal itu tidak diperbolehkan harusnya seorang siswa berjualan di sekolah. Cuma kan ya mungkin rasa iba lagi ya yang ditekankan di sini, sehingga ketika siswa berjualan itu dibiarin karena dilihat dari backgroundnya mungkin juga emang ngebantu orang tua gitu. Cuma yang keterlaluan sih ibu ibu kantinnya ini. Ya Allah, mana sih ini, bahkan kena denda, dimintai uang sama ibu kantin. Apa hubungannya coba? Lu udah buang-buangin dagangan orang yang itu dagangannya makanan lagi. Dan dari sana banyak orang kelaparan gitu. Ini makanan dibuang-buangin. Terus dimintain denda tuh buat apa? Dan yang dimintain uang sama ibu kantin tuh apabila ketahuan bawa jajan dari luar ke pedagang lain. Bawa jajan dari luar atau ke pedagang lain. Jadi kalau ini siswa-siswa di sekolahnya beli makanan atau bawa makanan di tempat lainnya itu dimarahin ya. Ini banget sih, apa namanya? Serakah banget ya sih? Ya ampun, kan apa, rezeki kan udah ada yang ngatur ya, itu dari kalangan kita kan gitu ya. Rezeki udah ada yang ngatur gitu. Padahal kalau ini ibu kantin yang mau introspeksi diri, mau berkaca evaluasi diri, kan bisa aja mungkin dagangan ibunya satu kagak enak, dua kemahalan, tiga pelayanannya tidak baik sama sekali. Dilihat dari model-modelannya juga, sepertinya mending saya jajan di luar. Iya, anjir. Lu misal gua mau beli makanan terus modelannya yang dagang kayak gitu. Kayaknya gua lebih mending gak makan sih. Kalau di luar tempat itu ada dagangan lain, nggak ada dagangan lain ya, cuma itu doang yang dagang gitu. Mending kayaknya gua ini sih nggak makan. Males juga nggak sih kalau mau apa, mau beli dagangan terus yang dagang tuh pelayanannya modelannya ibu kayak ibu-ibu kayak gini gitu. Males banget. Serius dah. Orang ke Indomaret aja ada tukang parkir gitu aja udah males banget mau belok. Mending muter agak jauh, kalau nggak ada tukang parkir ya mending jauh tapi nggak ada tukang parkir gitu daripada deket tapi ada tukang parkir. Gua kayak gitu biasanya. Ini malah kayak gini anjir. Ya semoga semoga ada jalan tengahnya lah, jalan terbaik. Buat adeknya juga kasihan lah, di ditegur aja, mungkin dievaluasi peraturan sekolahnya gimana, jangan diancem-ancem kayak gitu. Itu kan bisa aja loh anaknya takut sekolah gara-gara ancaman kayak gitu. Dimarah-marahin, dibentak-bentak kayak gitu. Bisa aja. Ini kan anak masih di bawah umur gitu. Maksudnya bukan orang dewasa yang bener-bener. Ya semoga inilah adiknya semoga baik-baik aja setelah kejadian ini, dan ibu kantinnya semoga dikasih teguran untuk kejadian kali ini karena viral juga. Ya karena emang nggak pantas juga tindakannya yang dilakuin. Terus buat sekolahnya evaluasi tentang peraturan yang ada di sekolah. Terus kalau ibu kantinnya berulah lagi, ya hak hak siswanya ya, mau makan di mana aja kan. Mau dia bawa bekal atau bawa jajan dari rumah kan ya
terserah mereka gitu. Itu kan juga maksudnya buat menghemat ekonomi dari orang tuanya gitu harusnya. Jadi ya semoga yang terbaik lah buat siswanya tadi. Semoga nggak kenapa-napa. Semoga tetap semangat sekolahnya ya. Ini lagi ada kasus terbaru hangat banget dari selebgram. Dari mukanya sudah sangat tidak asing ya. Ini di post dari 999-071. Iya, satu apa iya? Gua nggak kelihatan apa jadi. Seroga Chandrika Cika dilaporin polisi kasus kekerasan. Kabarnya korban patah tulang. What the hell? Nih videonya. Gua nggak tahu Cikanya yang mana ya. Kayak yang ini. No. Ini gak sih Cikanya? Iya kayaknya. Ush. Dah ini cowok-cowok ngapain ngentot? Ya ampun diem doang kayak orang bego tai. Anjir liatin. Dilerai dong. Masa? Ya ampun. Aduh, nggak jelas banget nih. Dan ini Mbak Jika, ya ampun Mbak. Apa teh ya? Gua nggak tahu ini. Cakep loh. Cuma problematik banget. Yang kemarin kan dia udah sempat ditangkap karena kasus narkoba kan sama 6 temannya di hotel. Pakai apa? Pakai ganja kalau nggak salah. Pakai ganja yang di vape. Gua nggak tahu ya. Kok vape bisa cairan liquidnya bisa pakai ganja tuh gimana? Cuma emang beritanya kayak gitu dia pakai itu. Jadi ganti-gantian. Tapi ganja bukan pakai rokok dilinting tuh bukan sekarang. Pakai vape udah agak modern banget ini. Ya Gen Z pantas lah. Segala hal di modern anjing susah. Ya jadilah. Korban Yuliana Byun dipukul pakai tas di bagian kepala terus ditendang sampai patah tulang. Wah, anjir kuat juga nih orang. Ditendang sampai patah tulang. Ini kayaknya pas direhab dia ikut ini dah. Taekwondo apa ya? Ditendang patah tulang. Sumpah ini yang goblok nih yang cowok-cowok ini anjir. Ini kan bisa kasus lagi gitu. Kok bisa mereka diem? Gak kasihan temennya apa? Ya sekalipun itu bukan temen ya. Cuma kalau kita waras, kita normal, harusnya kalau ada orang yang bertengkar, kita pelerai dong, bukan malah ditontonin. Kecuali mereka adu tinju di Beyond. Nah, itu nyari duit, bukan nyari masalah. Ini kan tiba-tiba aja gitu. Entah apa yang terjadi. Oh, ini ada. Kita baca dulu ya. Baca aja. Ini apa? Chandrika turut terkena imbas dari kabar selebgram inisial CC yang sedang dilaporkan kasus kekerasan kepada Yuliana Byun. Sebab apa? Chandrika turut terkena imbas dari kabar selebgram inisial CC yang sedang dilaporkan kasus kekerasan kepada lah. Yang kekerasan si oh iya CC Cika. Gua kira sebab kabar yang beredar mengatakan selebgram inisial CC itu sebelumnya sudah pernah tersandung masalah hukum yakni kasus narkoba. Sebelumnya, kuasa hukum YB mengatakan penganiayaan ini terjadi di lobi sebuah fairgrounds. Saat keduanya bertemu di kala YB sedang menunggu kendaraan, Cece mendadak memukul bagian kepala YB menggunakan tas. Selain memukul, Cece juga menjabak rambut dan menendang pundak YB sampai mengalami patah tulang. Laporan di dugaan penganiayaan yang dilakukan Cece terdaftar di Polres Jaksel dengan nomor laporan udah baca sendiri. Metro Jakarta Selatan Polda Metro aja. Motifnya apa ya? Itu yang jadi pertanyaan. Motif penganiayaan ini apa? Masa iya tiba-tiba tiba-tiba mukul orang kan stres juga anjir. Iya. Masa aduh sepertinya hidupku ini apa nyantai-nyantai aja. Bikin masalah lah gitu. Masa gitu? Enggak juga dong. Pasti ada sebab. Makanya ada ininya. Terus ini keterangan Polres apa? Jaksel itu seperti apa kejelasannya? Ya, Di pada SCPD. tanggal 14 Desember 2024 ya jam 04.30 pagi hari datang seorang perempuan ke Polres Jakarta Selatan melaporkan kasus yang menimpanya gitu. Kronologinya seperti apa waktu? Ya, jadi Diceritakan. untuk kronologisnya dari pengakuan korban
dia ada di kawasan SCBD di wilayah Jakarta Selatan. Kawasan Kemudian SCBD. korban lagi menunggu kendaraan. Lanjut ada juga perempuan yang sama-sama menunggu kendaraan. Lanjut mereka saling pandang, dan dari situlah terlapor merasa tidak nyaman atau tidak suka, kemudian menghampiri korban. Nah, terjadilah penganiayaan Tidak nyaman karena dialami oleh korban. Beberapa orang tidak nyaman dan tidak suka, penyebabnya tuh apa? Mereka tuh udah saling kenal apa belum gitu maksud gua. Ini lihat, coba karena saling pandang doang. Lihat videonya, keterangannya gimana. Oleh korban. beberapa orang seperti satu lawan satu. Kalau yang dilaporkan satu orang. Ya, oleh karena itu kita masih dalam. Kondisinya seperti apa mereka? Apakah dalam keadaan sadar atau gimana? Masih kita dalam ya. Jadi kita kemarin menerima laporan, kemudian laporan itu menurut pengakuan adalah penganiayaan. Berarti CC yang dilaporkan berarti. Ya, untuk inisial yang melaporkan adalah YB, kemudian yang terlapor adalah CC. Kan CC diduga dari kalangan public figure ya. Kalau YB sendiri? Ya, nanti masih kita dalami. Yang jelas kita menerima laporan mengenai penganiayaan atau di pasal 351 KUHP. Bu Nurma, untuk memastikan apakah benar inisial CC ini adalah Chandrika Cika? Ya, ya. Jadi CC ya. Dialami oleh korban. Beberapa orang seperti Ini statement cuma karena saling pandang ini yang mana sih? terlibat dalam Kemudian menghampiri korban. Nah, terjadilah penganiayaan dialami oleh korban. Lanjut ada juga perempuan yang sama-sama menunggu kendaraan. Lanjut mereka saling pandang. Oh, dan ini. dari situ Anjir. Enggak, Cok. Nih. Lu tuh dilihat dia kan selebgram ya. Elit. Makan di restoran, minum di kafe, tempat-tempat elit. Temenan sama Raffi Ahmad, sama artis-artis besar lainnya gitu, Atta Halilintar. Saling pandang, kesel, terus mukul orang. Anjir, itu jamet banget, Cok. Itu udah kayak di kampung-kampung gitu, anjir. Saling pandang, diem-dieman gitu dari jauh, tiba-tiba gelut. Aneh banget gitu. Sekelas ini. Mata dengan circle dan lingkungan dia yang seperti itu kayaknya nggak mungkin terjadi nggak sih? What the hell, emang problematic banget ini orang. Cantik sih, cuma problematic anjir. Nih, rame nih korban selebgram Chandrika Cika yang patah tulang, dipukul sama ditendang Yulena Byun dan kawan-kawan mulai buka suara. Oh, ini korbannya. Terus ini tadi yang teman-temannya repost, cuma tadi banyak disensor. Story repost teman-teman ngeliatin pundak yang patah. Cewek selucu ini dianiaya papi dulu. Serius sampai patah tulang. Ini apa ini? Kirita Yulena Byun. Namanya bagus banget ya. Cuma akhirnya ketahuan tabiatnya ke publik. Cepet sadar deh. Kate Wilson sayangku. Jangan mau damai ya sayang. Everyone support you. Gak mau spill backingannya. What the hell? Siapa yang backingan? Walaupun sekarang gue udah berdamai dengan diri gue dan ikhlas sama apa yang terjadi, lo harus tahu. Kalau banyak orang yang kena dampaknya, cuman gara-gara lo ngelakuin hal-hal gak perlu. Apa sih? Kirim foto, gak mau spill backingannya, banyak takut backingannya. Ini yang punya backingan siapa sih? Si Cika atau si korban? We stand with you. Iya loh. Cuma karena saling pandang. Gak terima, bang. Aneh banget. Dan korban gak ngelawan kata story temennya. Masalahnya apa sih Mbak Cika ini? Ya Allah. Udah bukannya kasus narkoboy. Ini kasus terbarunya, Kak. Dia tuh kalau gak salah baru keluar dari rehab gak sih? Terus bikin kasus lagi ini. Bukan tambah baik malah. Kayak gitu. Berarti kayaknya rehabilitasi cuma ngilangin dia dari penggunaan narkoba, bukan
ini ya, bukan berarti attitude-nya jadi lebih baik ya. Iya kan, kalau dilihat dari ini dia baru aja keluar langsung bikin kayak gitu. Cuma karena saling pandang. Apa mungkin sisa-sisa narkobanya masih ada di tubuhnya, di otaknya gitu. Jadi problematik banget nih cewek. Kenapa pas kemarin ketahuan narkoba nggak di penjara aja sih? Ya dia direhab kan? Gitu sih, nanya di situ gitu doang parah, patah tulang masa sih? Ya kan apa ya? Nih kelihatannya sepele, tapi ya bisa-bisa aja sih kan sempat kebanting itu. Maksudnya sebelum ditendang kan jatuh dulu. Si korban juga posisi nggak siap, nggak nyangka bakal diketuin. Cuy itu dibanting ya pendaratan yang salah bisa patah tulang. Nah ini bener. Dan ini mbak-mbaknya tuh bukan mbak-mbak yang apa ya, yang eh emang badannya bukan buat dibanting-banting gitu, bukan atlet karate, bukan atlet kudo gitu, bukan. Jadi kalau mungkin dibanting terus ditendang, kayaknya itu tendangannya nggak terlalu kuat atau apa, terus ini patah, kayaknya ya masih masuk akal juga gitu. Mbaknya kan sehari-hari juga mungkin belajar atau masak, kayaknya dilihat dari modelannya kayaknya nggak mungkin sih mbaknya ini apa, panen panen padi terus panen jagung sama tebu di sawah, kayaknya nggak mungkin. Ini pasti bisnis gede gitu dari orang tuanya. Jadi wajar lah, badannya bukan didesain dan bukan dilatih untuk dibanting, bukan untuk hal-hal yang berat. Jadi wajar, masih bisa masuk akal gitu kalau patah tulang. Emang cewek problematik, sebenarnya bacanya problematik apa problematik tuh? Udah narkoba, sekarang jadi tukang pukul. Ya begini Indonesia, modal joget-joget pinggul doang dikasih panggung langsung so iye. Iya dia kan ini kan naiknya gara-gara joget pinggul doang. Harusnya dia manfaatin itu untuk hal yang lebih baik lagi gitu, bukan malah hal-hal yang ampun, udah narkoba ya ini lagi. Oke, cukup sekian dari saya, itu berita-beritanya. Ya mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena saya sangat butuh itu. Jadi thank you semua.